Selamat sore. Selamat sore saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Selamat datang saya ucapkan untuk semua hadirin undangan dalam acara peringatan Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan malam dulu, kini, dan nanti, malam Jumat 1 November 2024. Perkenankan saya sebelum memulai acara ini, MC Lofi akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui. Sudah berlalu tadi tarian dan pembukaan, kemudian berikutnya akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana dan FKAUB yang akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Kota Malang. Kemudian dilanjutkan dengan ikrar, pembacaan ikrar Sumpah Pemuda, orasi kebangsaan, doa damai bagi Indonesia, foto bersama, dan dilanjutkan dengan kirap kebinekaan menuju area Pahlawan. Demikian susunan acara, dan kembali saya menyambut Bapak Ibu Saudara, lebih tepatnya sepertinya di sini banyak anak-anak muda ya. Ya, boleh anak-anak muda berikan tepuk tangan. Wah, luar biasa sekali sore hari ini. Info, ada sekitar 16 organisasi yang hadir dan terlibat di dalam acara ini, berasal dari lintas agama dan kepercayaan. Benar? Wah, luar biasa. Satu momen yang langka dan jarang ya terjadi di era-era saat ini, ketika semua dari lintas agama dan kepercayaan, bahkan generasi mudanya berkumpul bersatu untuk tujuan yang baik. Biasanya yang berkumpul bersatu itu bapak-bapaknya, iya enggak? Dan kali ini suatu momen yang luar biasa. Kalau hari ini boleh ada generasi-generasi muda yang tidak membawa nama organisasi ataupun kepercayaannya masing-masing, bersatu bersama. Kita berikan tepuk tangan untuk semua hadirin yang ada di sini. Patut kita ketahui bahwa acara peringatan Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan ini digagas oleh FKAUB atau Forum Komunikasi Antar Umat Beragama yang di Malang, dan bertujuan sangat baik sekali untuk memulai kembali persatuan, semangat persatuan dalam rangka tentunya mengenang Hari Sumpah Pemuda di antara generasi muda. Diharapkan dengan adanya acara ini, kita semua bisa sama-sama bersatu, baik untuk Kota Malang maupun juga Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk semua muda-mudi yang luar biasa di tempat ini. Selain Sumpah Pemuda, bertepatan dengan memasuki bulan November, kita juga mengenang Hari Pahlawan. Generasi yang baik adalah generasi yang bisa menghargai sejarahnya. Dan saat ini kita melakukan aksi untuk menyatakan bahwa kita adalah generasi-generasi yang bisa dicontoh untuk menjadi generasi yang menghargai perjuangan para pahlawan kita. Kalau tadi saya sudah diberikan info ada 16 organisasi dan berasal dari lintas agama, mungkin saya mau cek ombak sedikit ini ya di sini ya. Boleh ya? Nanti kalau misalnya saya sebutkan perwakilan dari umat mana, boleh tepuk tangan ya yang keras gitu ya nanti ya. Saya mau cek ombak dari perwakilan umat muda-mudi umat Katolik. Wah. Kemudian muda-mudi umat Islam. Luar biasa. Muda-mudi umat Buddha. Nah, muda-mudi umat Konghucu.
luar biasa. Saat ini dengan acara ini kita berharap nantinya bukan hanya berhenti di sini saja, tapi nanti berlanjut untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Nanti kita akan mendengarkan ya seluruh rangkaian acara ini sebenarnya untuk apa. Nanti kita akan mendengarkan dari ketua pelaksananya juga dari FKAUB sebagai naungan dari kegiatan ini. Oh maaf Pak, ternyata ada yang belum. Baik, saya ulang. Cek obat untuk umat Kristen. Iya, mohon maaf ya Bapak, lupa. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan melanjutkan kepada acara berikutnya, yaitu kita akan mendengarkan sambutan dari ketua pelaksana. Karena dalam pengadaan acara ini pasti ada panitia-panitia yang luar biasa, ada pihak-pihak yang luar biasa yang sudah memberikan dirinya untuk mengadakan acara ini, dan diwakili oleh ketua pelaksana. Kita akan mendengarkan sambutannya yang akan disampaikan oleh Saudari Rahma Azizatul dari IPM. Kita berikan sambutan untuk Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, di sini perkenalkan izinkan saya untuk bisa menyambut para peserta yang memang dimana
kata-kata sambutan dari pihak yang menaungi kita, FKAUB, yang akan diwakilkan oleh Bapak Pendeta David Tobi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati jajaran Presidium FKUB Malang yang pada sore hari ini lengkap hadir, hanya nyempil dua di belakang, Rama Jenjen dan Romo Eko gitu ya. Yang saya hormati para pengurus veteran TVRI Kota Malang yang sudah hadir, terima kasih untuk kehadirannya Bapak-Bapak. Yang saya hormati para tokoh muda generasi antarumat beragama juga pun hari ini lengkap. Jadi yang tua di sebelah kanan, yang muda di sebelah kiri. Ini lengkap sekarang, dari Konghucu ada, Hindu ada, Buddha ada, Katolik, penghayat juga ada, Islam dan Kristen yang lengkap. Jadi hari ini kiri dan kanan berimbang begitu. Yang saya hormati para rekan-rekan generasi muda yang hadir pada sore hari ini. Kalau tadi MC sudah tes ombak, saya boleh tes ombak juga ya, supaya sama-sama enak gitu ya. Dari rekan-rekan Buddha, boleh angkat tangan dulu dan tepuk tangan. Tepuk tangan lagi. Teman-teman Hindu boleh tepuk tangan juga. Oke, terima kasih. Rekan-rekan kami dari Islam boleh tepuk tangan. Rekan-rekan dari Katolik bisa tepuk tangan. Rekan-rekan dari Konghucu bisa tepuk tangan. Rekan-rekan dari penghayat kepercayaan. Ayo. Dan yang tadi dilupakan tapi teringat kembali dari Kristen bisa tepuk tangan. Ya, hari ini seperti tadi disampaikan oleh Mbak Rahma, sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudari, Bapak Ibu bisa cek di Google. Saya sudah searching beberapa hari untuk Sumpah Pemuda dan juga Hari Pahlawan. Sepertinya walaupun hari ini tidak terlalu banyak secara kuantitas, tetapi secara kualitas sore hari ini sudah menjadi satu sejarah dari Kota Malang untuk Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Karena hari ini tadi kan tes ombaknya sudah lengkap, 6 agama plus 1 penghayat. Artinya baru pertama kali ada sebuah event seperti ini yang melibatkan semua unsur agama dan melibatkan unsur penghayat kepercayaan. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau ada saudara-saudara, rekan-rekan, Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, kita ini semua yang hadir sore hari ini adalah bagian dari sejarah Indonesia yang menggelar-gelarkan suatu acara yang belum pernah terjadi di Kota Malang, bahkan di seluruh Indonesia. Dan FKUB sangat senang sekali, sama seperti bagi anak-anak Nusantara yang belum pernah ada, baru ada setelah Kota Malang dan FKUB laksanakan, hari ini juga bisa terjadi. Kalau saya boleh flashback sedikit, ketika saya mengundang ketua IPU, ketua IPPU, dan juga ketua IPM untuk rapat waktu itu di Museum Brawijaya, berlima dengan saya rapat, saya share visi ini. Terus terang, teman-teman dari IPM, IPU, dan IPP itu ketar-ketir. Ketua IPU itu bilang begini malah ke saya waktu itu, Pak Pendeta, apakah mungkin bisa? Dananya bagaimana? Karena kami kalau pengajuan dana ke pemerintah itu 90% ditolak kan begitu. Apakah mungkin kita bisa menyelenggarakan acara dengan dana yang cukup besar? Saya meyakinkan teman-teman, bisa, pasti bisa, pasti ada jalan. Dalam perjalanannya memang jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tetapi hari ini adalah bukti bahwa ketika kita bersatu, ketika kita bersama-sama, tidak ada yang mustahil. Pasti bisa. Tidak mungkin tidak bisa, asalkan bersatu. Jadi ketika teman-teman dari IPM bilang, oke siap, kami jadi ketua panitia,
semua mewarnai. Dan saya melihat sebuah dinamika, walaupun turbulence-nya yang luar biasa, jatuh bangunnya luar biasa, tapi semua bisa dilalui dengan baik. Dan hari ini dapat terselenggara, ada ratusan, 100, 200 orang anak-anak muda sesuai dengan presensi yang diedarkan, yang bisa menghadirkan gedung Widya Bakti ini dengan Bhinneka Tunggal Ika, warna-warni. Ada yang biru, ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang warna-warni. Dan inilah Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan bersama-sama. Ini sesuatu yang luar biasa. Oh, ada yang merah di belakang, ada juga yang abu-abu di belakang dari LDI. Semua lengkap hari ini. Dan FKUB Malang memang sangat mengucapkan banyak terima kasih buat panitia. Selaku sekjen dari FKUB Malang mengucapkan banyak terima kasih buat panitia yang mewujudkan acara ini. Kalau tahun ini tadi MC bilang masih dipayungi oleh FKUB. Ini yang pertama dipayungi dan ini juga yang terakhir dipayungi. Karena tahun depan harus ada organisasi muda-mudi, generasi muda, lintas agama dan kepercayaan yang bisa mandiri berkarya untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Kalau hari ini bapak-bapak yang menangi, besoknya kami yang menangi gak apa-apa, tapi tahun depan harus penyelenggaranya muda-mudi lintas agama, tak apalah namanya. FKUB ganti menjadi undangan, bukan pengundang. Kalau hari ini pengundang karena memayungi, tapi tahun depan harus yang diundang. Setuju ya Romo ya? Kita harus menjadi yang diundang dan anak-anak muda harus bisa sendiri. Dan ini akan menjadi sebuah regenerasi yang cukup baik. Ini akan menjadi sebuah tongkat estafet yang cukup baik. Beberapa minggu yang lalu pendiri FKUB Romo Beni Susetio dipanggil Tuhan, salah satu founder dari FKUB. Saya menyadari bahwa para sesepuh ini sebentar lagi pindah alam. Mohon maaf Romo, begitu ya? Gak apa-apa ya? Romo mohon maaf, gak apa-apa ya? Karena saya ketika Romo Beni dimakamkan itu memang ada tersirat di pikiran saya. Ini gak bisa ditunda lagi. Sebuah serah terima itu harus segera. Artinya anak-anak muda itu harus segera bisa berjalan dengan sebuah kesadaran bahwa kita tidak mungkin hidup tanpa perbedaan. Perbedaan itu sebuah keniscayaan. Jadi dengan kita bersama-sama seperti ini, harapannya sudah mulai cair suasananya, sehingga di event-event yang akan datang sudah mulai bisa berkolaborasi. Kalau di Kota Malang ini ada forum komunikasi antar umat beragama, ada forum kerukunan umat beragama, ada perempuan antar umat beragama, maka diharapkan tahun depan ada generasi muda antar umat beragama di Kota Malang ini. Jadi lengkap, ada dari bapak-bapak, ada yang dari ibu-ibu, dan ada generasi muda. Jadi semuanya lengkap di Kota Malang ini, sehingga Kota Malang ini adalah miniatur Indonesia. Dan dari Kota Malang ini ada sesuatu yang besar buat bangsa dan bagi negara kita. Ini sambutan saya buat mewakili FKUB pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk panitia yang sudah berjuang, terima kasih untuk FKUB Malang yang sudah menaungi, dan terima kasih buat saudara-saudara yang bapak-bapak yang bisa hadir. Biarlah kiranya semua yang kita kerjakan hari ini dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pendeta David. Kita berikan sekali lagi sambutan untuk sambutan dari Bapak Pendeta David selaku FKUB ya. Siap-siap ya, siap-siap anak-anak muda, nanti tahun depan sedia payung sendiri ya. Baik, Kota Malang. Sekali lagi Kota Malang. Menginjak kata kepada acara berikutnya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin diminta untuk bangkit berdiri, akan dipimpin oleh Romo Febri.
bangkit berdiri, kita akan menyanyikan himne Kota Malang yang akan dipimpin oleh Saudari Vivi. Hadirin tetap bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan cipta yang akan dipimpin oleh Bapak Sumardio. Untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, mari kita sama-sama mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Hadirin tetap bangkit berdiri, kita akan mengikuti ikrar Sumpah Pemuda yang akan dibacakan oleh Saudara Teddy Wilianando dan diikuti oleh setiap peserta. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia
yang akan disampaikan oleh Bapak FX Domini BP Hera. Dipersilakan. Ibu Bapak sekalian, selamat sore. Saya mau presentasi saja mengenai saya diundang oleh Febri dan juga Bapak Pendeta selaku Ketua Panitia. Kira-kira ada vibrasi apa di Kota Malang yang terkait dengan semangat pemuda, karena ini Sumpah Pemuda, dan juga Hari Pahlawan. Setelah saya merenung-renung, saya mau membahas tentang proyek ini. Ada yang sudah tahu ya, ini patung apa? Banyak orang Malang yang ternyata tidak tahu bahwa ini adalah patung seorang pujangga, seorang sastrawan besar Indonesia yang merevolusi bahasa Indonesia. Namanya adalah Chairil Anwar, dan posisinya ditaruh di situ. Ada yang tahu ini patungnya ada di mana, kawan-kawan? Betul, di depan gereja Katolik Hati Kudus Yesus Malang. Nah, Chairil Anwar tidak lahir di Malang, dia tidak besar di Malang, dia tidak meninggal di Malang, dia hanya hidup 27 tahun saja usianya. Tetapi kenapa dia dimuliakan di Malang? Itu pertanyaan utamanya. Nah, tokoh ini adalah seorang sastrawan besar yang merevolusi bahasa Indonesia. Dan pada masa perjuangan kemerdekaan revolusi, para seniman, para sastrawan itu juga masuk ke dalam divisi propaganda. Tugasnya adalah menaikkan semangat rakyat untuk anti kolonial melawan Belanda. Dan ada poster terkenal yang membuat masyarakat Indonesia kemudian melawan Belanda pada masa revolusi. Berikutnya, Bung Ayo Bung. Ini karya Avandi, lukisannya, tetapi kata-katanya itu dari Chairil Anwar, Bung Ayo Bung. Dan ketika ini disebarluaskan, cukup membuat tantangan ya bagi para pahlawan-pahlawan kita waktu itu, baik yang menjadi pahlawan nasional maupun orang biasa, semua itu bergerak. Dan ini salah satu contoh poster propagandanya. Artinya, Chairil Anwar menularkan semangat perlawanan hanya dari kata-kata, dari puisi, dan itu adalah propaganda pada waktu itu. Nah, sekarang kenapa patung Chairil Anwar yang hanya hidup 27 tahun itu ditempatkan di depan gereja Katolik Air Tangan? Pada mulanya sebuah taman dari putaran jalan. Ini adalah foto tahun 1935 dan ini foto tahun 1947. Tahun 35, kalau kawan-kawan pernah nonton film dokumenter Bisu ya, tentang Malang, dulu jalanan ini masih dilewati oleh cikar-cikar gitu ya, sapi dan lain sebagainya. Jadi ini masih putaran jalan biasa, taman kecil. Pun ketika tentara Belanda masuk ke kota Malang 31 Juli 1940, ini masih putaran jalan biasa. Dan pada waktu 31 Juli 47 ada peristiwa ini yang nanti kita datangi, trik terbunuhnya para pemuda atau pelajar-pelajar SMP. Jadi pada mulanya tidak ada apa-apa di situ selain putaran jalan. Slide berikutnya. Yang menarik, pada tahun 1947 tadi sudah saya tayangkan, Belanda menguasai kota ini, dan pada tahun 1948 pada gambar ini ada peringatan 50 tahun bertahannya Ratu Wilhelmina, dan juga dia digantikan oleh putrinya yang naik tahta namanya Ratu Juliana. Jadi penuh dengan dekorasi oranye, karena Belanda itu dinasti Oranye van Nassau. Tapi siapa sangka 7 tahun kemudian sesudah Indonesia merdeka, tempat memuliakan Ratu Belanda ini digantikan oleh patungnya Chairil Anwar. Chairil Anwar sepanjang hidupnya itu seniman yang luntang-lantung, kemudian tidak
perhatian terhadap kesehatannya sendiri, jadi dia meninggal karena TBC, kurus sekali. Tetapi jasanya terhadap revolusi Indonesia tidak akan dilupakan seperti propaganda dengan kalimat-kalimat jitu itu tadi. Jadi tempat memuliakan ratu digantikan oleh tempat untuk menghormati seorang bohemian yang hidupnya pindah-pindah gitu. Dan Khairil Anwar sampai sekarang belum jadi pahlawan nasional. Dia bukan pahlawan nasional sejauh ini. Berikutnya. Ini adalah salah satu orang yang membuat inisiasi atas patung itu. Namanya Ahmad dan Dardiri. Coba slide sebelumnya. Oh iya betul. Berikutnya Mbak tadi. Nah, Pak Ahmad dan Dardiri ini adalah perwira intelijen pada masa revolusi. Dia juga seorang penyair dan istrinya itu dari Sumatera Barat, sama seperti Khairil Anwar yang orang Sumatera Barat. Ini fragmen patung itu diresmikan tahun 1955. Jadi ini fragmen berita ketika patung itu diresmikan. Ini foto tuanya Pak Ahmad Hudan Dardiri. Slide berikutnya Mbak. Nah, apa hubungannya Khairil Anwar dengan revolusi? Tentu saja Pak Ahmad Hudan Dardiri itu adalah tokoh yang mengenal Khairil Anwar, dan pada waktu itu para pemuda yang kalangan seniman juga dimobilisir untuk membuat perlawanan berupa bikin mural-mural grafiti semacam ini. Jadi contoh kasus misalnya ini ya, jika Belanda tak suka dijajah, jangan menjajah. Konteksnya waktu itu Belanda baru saja lepas dari penjajahan Nazi Jerman. Jadi katakan ya kalau nggak suka dijajah jangan jajah kita dong. Ini kalau tidak salah bekas bioskop yang sekarang jadi Bank Lipo itu, sebelahnya kabupaten. Berikutnya, ini juga foto yang menarik. Ini di Kayu Tangan nomor 72. Jadi banyak mural-mural yang beredar. Ini tahun 47 ya, yang tadi saya katakan cek masih lewat. Sekarang nggak mungkin lagi ya kendaraan semacam ini lewat di Kayu Tangan, kecuali ada kuda. Sekarang ada kuda yang bisa disewa di Kayu Tangan kalau mau. Kita lihat kalimat propagandanya. Jadi di tembok-tembok itu ditulis amanat presiden kita, junjunglah kehormatan negara. Contoh. Dan sebelum nama bumi hangus, bangunan-bangunan besar itu ditulisi grafiti. Contoh misalnya, grafitinya nggak hanya bahasa Indonesia ya, tapi juga bahasa Inggris. Ada foto waktu tentara Belanda datang, balai kota sudah hancur. Karena bumi hangus itu bukan hanya dibakar, tapi juga diledakkan ya, dengan menggunakan amunisinya sisa Jepang. Di atas pintu masuk balai kota itu ada tembok, "Our independence is the key for our liberation." Kemerdekaan kami adalah kunci kebebasan. Jadi banyak sekali kalimat propaganda, dan kalau kawan-kawan nanti searching di googling gitu, browsing, banyak sekali foto-foto grafiti di Malang. Jadi bagaimana pada masa itu semua kalangan termasuk pemuda seperti Khairil Anwar juga menularkan semangat tidak hanya berjuang secara fisik, tapi juga menggunakan kata-kata sebagai upaya perlawanan melihat ketidakadilan. Berikutnya. Dan itulah kenapa sajak Rawang Bekasi itu ada di reliefnya patung Khairil Anwar yang ada di depan Kayu Tangan, dan juga ada satu sajak juga Khairil Anwar yang ditaruh di Taman Makam Pahlawan Suropati, Malang. Jadi kata-kata ini dipakai untuk propaganda konteksnya pada waktu itu. Berikutnya, dia juga menulis 2 sajak di Malang terbit tahun 47, tetapi sajaknya itu persis ketika dia datang ke Malang. Sekurang-kurangnya dia 1 kali ke Malang. Ngapain dia ke Malang? Berikutnya Mbak. Dia ikut rombongan pejabat-pejabat Republik Indonesia waktu itu. Ada sidang yang sekarang jadi Gedung Sarinah ya. Waktu itu namanya adalah
Gedung Rakyat Indonesia, tempat kongres untuk sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, DPR RI era revolusi. Yang menarik adalah dia bisa ikut rombongan pejabat itu karena Perdana Menteri waktu itu Syahrir yang berdiri itu masih terhitung pamannya, pakliknya. Jadi dia ikut rombongan kereta api istimewa ke Malang karena ikut pakliknya itu. Dulu di depan Sarinah itu ada tugu peringatan sidang BP Kening yang kemudian dihancurkan terus diganti batu nisan, bukan batu nisan, batu prasasti kecil gitu ada di situ. Untuk menandai peristiwa ini penting karena disetujui atau tidak disetujuinya perjanjian Kertajati, dan kejadian di Malang itu nanti berujung pada peristiwa Madiun 48 ya. Di waktu itu faksi kiri dan kanan Indonesia sudah menegang. Itulah kenapa peristiwa ini dikenang dalam sejarah Indonesia. Berikutnya, patung Hairil Anwar sebagai penanda semangat pemuda ikut revolusi pada masa itu dengan kalimat-kalimat propagandanya kemudian banyak dikenal oleh kalangan sastra. Tidak hanya sastra Malang tapi sastra Indonesia. Salah satunya adalah penyair Eka Budianta. Dia menghafal saja Hairil Anwar bukan dari buku pelajaran tapi karena setiap minggu dia misa ke gereja Kalitangan melewati patung itu. Jadi impresif, dia itu belajar tentang sastra Indonesia bukan dari pelajaran bahasa Indonesia tapi dari, karena dia sering ke gereja dan melewati patung itu. Berikutnya, dan patung itu juga menjadi sarana, kalau orang Jawa bilang kudaroso ya, tempat media berkeluh kesah, termasuk demonstrasi bagi kalangan sastrawan maupun non kalangan sastrawan seperti jurnalistik. Saya menyusun beberapa kronologinya. Dengan melihat sejarah yang seperti ini, pemuda kekritisan dan juga melawan ketidakadilan, tidak heran pada masa itu dan masa kini hal serupa juga muncul kembali. Seperti apa? Berikutnya kita tahu ada tragedi yang keadilannya belum muncul sampai hari ini, dan di sepanjang Kayu Tangan grafiti dan mural itu terus muncul ya. Dulu bahkan juga ada yang keranda ya, ditaruh di depan Ijen, ujung Ijen sana dan seterusnya. Tapi tambah tahun kayaknya protes-protes semacam ini mengecil tapi tidak meniadakan, tetap ada. Berikutnya, jadi kultur Malang sebagai kultur kebudayaan arek yang bersifat terbuka, belak-belakan. Kita berbeda dengan wilayah Mataraman ya. Di Jawa Timur ada Mataraman, Mandalungan, ada kebudayaan arek. Kemudian ini kota pelajar juga, jadi setiap kali ada momentum ketidakadilan, pemudanya pasti tidak akan tinggal diam saja. Dan setidaknya di era kontemporer kita bisa melihat protes-protes semacam ini tetap ada. Dan kalau ditanya Malang dulu, kini dan nanti, pemuda dan kepahlawanan seperti apa, saya yakin kebudayaan arek dan juga keterus-terangan, keterbukaan melihat ketidakadilan, ketidakbenaran itu pasti akan selalu terekspresikan, mau kecil ataupun besar. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi sebagai sambutan untuk hal yang sudah disampaikan oleh Bapak FX Domini BBHK. Dan saat ini kita akan melanjutkan kepada acara berikutnya, yaitu kita akan berdoa, menyatukan hati bersama untuk mendoakan kota juga bangsa dengan pokok-pokok doa yang sudah ada dan akan dipimpin oleh pemuda-pemudi dari lintas agama dan kepercayaan. Kepada para pendoa, silakan menempati tempat.
doa damai bagi Indonesia dibawakan oleh generasi muda lintas agama dan kepercayaan. Yang pertama, kita akan berdoa untuk keamanan dan ketentraman Indonesia dipimpin oleh perwakilan umat Islam. Baik, mungkin sebelum doa kita mulai, alangkah baiknya kita tundukkan kepala sejenak agar kita fokus untuk berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kami bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada bangsa kami Indonesia. Pada hari ini kami berkumpul untuk memperingati Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan dengan tema Malang Dulu, Kini dan Nanti. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jaga dan lindungi negeri kami. Berikanlah keamanan dan ketentraman kepada seluruh rakyat Indonesia. Satukan hati kami dalam persatuan dan kesatuan untuk membangun bangsa yang lebih baik. Ya Allah, berikanlah hikmah kepada pemimpin kami agar mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan adil demi kesejahteraan umat. Jauhkanlah kami dari segala bentuk konflik dan perpecahan. Kami juga berdoa untuk para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan keutuhan bangsa. Semoga Engkau menerima segala amal baik mereka dan memberikan tempat yang terbaik di sisi-Mu. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada acara ini. Semoga apa yang kami lakukan hari ini dapat menjadi pengingat bagi kami untuk terus berjuang demi cita-cita bangsa. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita akan berdoa untuk keberagaman dan toleransi yang akan dipimpin oleh perwakilan umat penghayat kepercayaan. Om wilayah besar dekat Ponawan. Ya Tuhan Yang Maha Esa, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan. Kami bersyukur atas keberagaman yang Engkau ciptakan di muka bumi ini. Setiap warna, budaya, dan kepercayaan berasal dari ketetapan yang sempurna. Bimbinglah kami untuk saling menghargai, terutama kepada mereka yang berbeda dari kami. Ajarkan kami untuk saling mendengarkan dan memahami setiap suara yang mungkin tidak kami kenal. Semua kami dalam perbedaan menemukan kekuatan untuk bersatu. Ajarkan kami untuk melihat keindahan dalam variasi dan menghormati perbedaan sebagai sebagian dari rencana. Bantu kami untuk membangun jembatan, bukan tembok pemisah, agar kami bisa hidup dalam damai dan menciptakan dunia yang penuh saling pengertian. Ya Tuhan, ketika kebencian dan ketidakmengertian datang, berikan kami kebijaksanaan untuk merespon dengan kasih. Ketika kami merasa terasing, bantu kami untuk menjangkau tangan kami kepada sesama. Semoga kami menjadi pelita bagi satu sama lain, menggandeng tangan dalam perjalanan hidup yang penuh warna ini. Satu. Yang ketiga, kita akan berdoa untuk pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh perwakilan umat Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur atas pemimpin negara kami beserta jajarannya yang telah dilantik dan telah menempa diri untuk siap berkarya melayani segenap bangsa dan negara Indonesia kami yang tercinta ini. Dengan rendah hati kami mohon belas kasih dan kemurahan atas segala dosa, kekurangan, dan kelemahan yang dimiliki oleh jajaran pemerintah dan kami sendiri sebagai warga negara. Kini kami hendak menyerahkan seluruh jalannya pemerintahan baru ini ke dalam kuasa Kudus-Mu agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerangi dan mendampingi serta membuka mata hati dan pikiran para pengampu kebijakan di negara kami, sehingga mereka mampu melayani dengan penuh tanggung jawab, saling bekerja sama, tulus dan rendah hati, jujur dan adil dengan berlandaskan Pancasila, dan giat memperjuangkan kesejahteraan bersama seperti yang telah diteladankan sendiri oleh Yesus Putra yang telah memperjuangkan dan bahkan mengorbankan seluruh hidupnya bagi keselamatan kami. Doa ini kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yang keempat, kita akan berdoa untuk pemuda sebagai harapan bangsa yang akan dipimpin oleh perwakilan umat Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sambhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sambhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sambhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Jiwa yang resah merindukan kedamaian. Duhai para makhluk yang berkumpul di sini, yang datang dari air, dari darat, dari puncak gunung, dari atas pohon maupun dari ruang angkasa, berbahagialah, perhatikan apa yang disabdakan, perlakukan umat manusia dengan cinta kasih, lindungilah mereka dengan tekun, sebagaimana mereka melakukan penghormatan dan memberikan persembahan kepadamu siang dan malam. Semesta alam raya ini bagaikan seorang ibu melindungi anak tunggalnya, dipancarkannya cinta kasih dan kasih sayang tanpa batas, ke atas, ke bawah, ke samping dan sekeliling, serta berpesan, jangan menipu orang lain ataupun menghina siapapun juga. Janganlah karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Negara yang utuh apabila bangsanya tidak melupakan sejarah, rakyatnya tidak meninggalkan sastra budayanya sendiri. Para pemimpin malu berbuat jahat, takut akan akibatnya. Semoga hujan turun tepat pada musimnya. Semoga dunia maju dengan pesat dan damai. Semoga pemerintah berlaku lurus. Semoga para pejabat bertindak baik. Semoga pelaku kejahatan segera tobat. Dan semoga yang menderita segera mendapatkan pertolongan. Sampai serta membantu sekitar, semoga semua makhluk berbahagia. Yang kelima, kita akan berdoa untuk kestabilan iklim yang akan dipimpin oleh perwakilan umat Hindu. Om Awiramastu Namisidam, Om Anugazra Kartawayati Swata, Om Rapat Astraya Nama, Umat Mata Tuat Masudaya Manusuaha, Om Sama Sampurnaya Nama Swaha, Om Sri Bhavatu Sukam Bhavatu Punam Bhavatu, Satta Udirastu Tat Astatu Nama Swaha, Om Asatu Masat Gamaya Tamasyo Majodir Gamaya, Mrityur Mabutam Gamaya, Om Agni Brahma Bribhisna Wadaurama, Syanta Riksandra Mama, Brahma Nawatitra Kesara Wanisayata, Wahyu dan Kami Barayasa Wasya Wadiyaya, O Samyam Widi Wasa yang Maha Suci, bimbinglah kami dari yang tidak benar menuju yang benar. Bimbinglah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya pengetahuan yang terang. Lepaskanlah kami dari kematian menuju kehidupan yang abadi. Sang Yang Widiwasa yang Maha Suci, terimalah pujian yang kami persembahkan melalui weda mantra dan kembangkanlah pengetahuan rohani yang baru kami agar kami dapat menghancurkan musuh yang ada pada nafsu. Kami menyadari bahwa Engkaulah yang berada dalam setiap insan atau jiwa, menolong orang terpelajar, pemimpin negara dan para pejabat,
Kami memuja Engkau, semoga melimpahkan anugerah kekuatan kepada kami. Yang keenam, kita akan berdoa untuk kestabilan ekonomi yang akan dipimpin oleh perwakilan umat Konghucu. Kehadirat Huang Tian yang Maha Agung di tempat yang Maha Mulia dengan bimbingan Nabi Gongsu dipermuliakanlah. Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Huang Tian. Pada hari ini kami dapat berhimpun bersama dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda di Kota Malang. Dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, kami berdoa agar bangsa Indonesia senantiasa dapat merawat persatuan dan kesatuan sebagaimana semangat Sumpah Pemuda serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Kami pun berdoa dalam masa kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini, semoga beliau diberikan kekuatan dan kemampuan untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia hingga dapat menjaga kestabilan ekonomi, mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan harapan. Dipermuliakanlah. Puji dan syukur kehadirat Huang Tian, semoga dijauhkan hati kami dari segala kelemahan, keluh gerutu kepada sesama, senantiasa tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Kuatkanlah iman kami, yakin Dian senantiasa menjadi penilik, pembimbing, dan penyerta hidup kami. Maha Besar Dian, pencipta semesta alam, Dian senantiasa melindungi kebajikan. Huang I Sakti Wei Dian Yute Samcai. Pokok doa yang terakhir, demokrasi damai dan tertib akan dipimpin oleh perwakilan umat Kristen. Pada sore hari ini Bapak, kami menyerahkan agenda besar bangsa kami pada tanggal 27 November 2024 akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah serta baik pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, baik pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota, baik pemilihan calon bupati dan wakil bupati, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa kiranya penyelenggaraan pesta demokrasi nanti dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai, khususnya bagi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu di dalam lingkup Malang Raya. Kami berdoa untuk setiap instrumen penyelenggara pemilu, baik KPU mulai dari pusat sampai daerah, Bawaslu dari pusat sampai daerah, para aparat keamanan, para pelaksana di TPS-TPS, kami berdoa supaya kekuatan roh takut akan Tuhan dan kejujuran ada pada dalam diri mereka, sehingga di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka selalu mengedepankan keadilan, kejujuran, dan juga keterbukaan. Kami juga berdoa untuk setiap calon-calon pemimpin di bangsa ini yang akan memimpin beberapa provinsi, kota, dan daerah. Kami percaya yang terpilih adalah yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Para pemimpin yang mencintai rakyat dan mencintai bangsa ini. Terima kasih Bapak. Kami percayakan demokrasi bangsa ini ke dalam tangan-Mu, supaya semua dapat berjalan baik dan lancar dan penuh dengan kedamaian, membawa Indonesia kepada kesejahteraan yang lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian doa damai bagi bangsa. Kita akan melanjutkan kepada acara berikutnya, yaitu berfoto bersama. Kepada setiap berdoa boleh turun.
dan menempati tempat yang di depan diikuti oleh jajaran dari veteran dari FKA UB. Berdiri di depan ya. Untuk peserta juga diharap berdiri, bisa merapat ke tengah ya, boleh merapat ke tengah untuk para peserta. Hadirin boleh merapat ke tengah. Bagaimana untuk bagaimana dokumentasi? Batasnya sampai mana? Yang di sebelah sini bisa masuk ke belakang. Aman? Tidak dihitung. Perlu dokumentasi video. Bagaimana, perlu video atau enggak dokumentasi? Perlu ya. Kalau begitu nanti saya bilang Kota Malang semuanya sambil angkat jempol bilangnya boys ilakes gitu ya. Dicoba. Pemanasan. Kota Malang boys ilakes. Diangkat jempolnya jadi nggak biar kelihatan. Tapi jangan menutupin yang lain. Oke, siap? Oh sebentar. Siap?